Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Nisa, yang akan membahas mengenai materi akuntansi perbankan. Kali ini kita akan memasuki bab tahap pengikhtisaran akuntansi perbankan dengan dimulai materi pencatatan ke dalam buku jurnal. Mari kita simak ya. Pengertian jurnal. Jurnal merupakan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan setiap hari. Jurnal adalah dasar untuk memposting transaksi ke buku besar. Dalam siklus akuntansi perusahaan, jurnal merupakan kegiatan pencatatan dasar sebelum posting akun di buku besar. Bentuk yang umum dari jurnal adalah jurnal umum atau general journal, yang mencatat segala jenis transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada 5. Yang pertama yaitu fungsi mencatat. Fungsi mencatat itu maksudnya adalah semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan harus dicatat di dalamnya. Yang kedua, fungsi historis. Fungsi historis adalah pencatatan di dalamnya harus dilakukan secara kronologis. Dan yang ketiga, fungsi analisis. Fungsi analisis adalah informasi yang tercatat di dalamnya merupakan hasil analisis dan pertimbangan ahli di bidang akuntansi. Selanjutnya yang keempat, fungsi instruktif. Maksudnya adalah fungsi instruktif disebabkan ayat jurnal merupakan perintah untuk mendebit akun tertentu, juga mengkredit akun tertentu dengan jumlah tertentu pula. Dan yang terakhir, fungsi informatif. Fungsi ini di dalam jurnal terdapat informasi secara detail tentang transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sistematika pencatatan. Ada 2 dasar pencatatan yang dapat digunakan dalam akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cash basis. Maksudnya adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Jadi kalau cash basis itu penyelesaiannya harus secara tunai. Sedangkan untuk accrual basis, yaitu pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi, terlepas apakah transaksi tersebut diselesaikan secara tunai atau belum. Nah, kalau accrual basis itu maupun transaksinya diselesaikan secara tunai atau belum, itu tetap dimasukkan. Namanya accrual basis. Biasanya dalam akuntansi itu yang paling sering digunakan adalah accrual basis. Oke, kita akan memasuki proses pencatatan transaksi keuangan. Di sini ada 4 proses. Yang pertama yaitu transaksi bank. Dengan adanya transaksi bank, maka kita akan mendapat bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi itu akan dimasukkan ke dalam jurnal yang akan kita pelajari saat ini. Jadi, tahap yang ketiga atau jurnal itu akan kita pelajari saat ini. Selanjutnya, tahap yang keempat itu akun buku besar bank. Jadi, setelah melakukan jurnal, kemudian masuk ke dalam akun buku besar. Bentuk jurnal umum. Nah, tabel jurnal umum seperti ini. Jadi, pertama-tama kalian harus membuat tabelnya terlebih dahulu untuk mengisi jurnal-jurnal umum ya. Di kolom pertama itu ada tanggal. Biasanya di tanggal ini diisi tahun, bulan, dan tanggal transaksi. Nah, di kolom yang kedua itu ada keterangan. Keterangan itu diisi akun-akun akuntansi sesuai dengan transaksi di soalnya. Yang ketiga itu ref. Nah, kolom ref atau kolom referensi ini pada jurnal umum digunakan untuk mencatat nomor akun ketika jurnal diposting ke buku besar. Nah, saat ini kan kalian masih di tahap jurnal umum nih. Jadi sebelum diposting kolom tersebut kosong. Jadi hanya dikosongkan saja. Kecuali pada saldo awal, kolom referensi diisi dengan tanda checklist karena saldo awal sudah dicatat dalam buku besar. Selanjutnya ada kolom jumlah. Di dalam kolom jumlah di sini ada debit dan kredit ya. Kalian sudah paham ya pasti. Di sini tinggal disesuaikan saja akun akuntansi ditempatkan di debit atau di kredit sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya akun-akun dalam akuntansi. Di sini akun-akun dalam akuntansi itu ada 5 ya. Yang pertama itu harta, yang kedua liabilitas atau hutang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban atau biaya. Yang pertama dulu kita akan bahas ya. Untuk akun yang pertama itu ada harta atau aktiva. Jadi harta atau aktiva ini dibagi menjadi 2, aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancar itu
Di sini semuanya, untuk akun-akun di sini semuanya tidak ibu sebutkan semuanya, hanya sebagian kecil. Jadi nanti kalian untuk mengetahui secara lengkapnya bisa kalian cari tahu sendiri di Google ya. Oke, Aktiva Lancar itu yang pertama ada kas, perlengkapan, piutang usaha, dan kredit. Kemudian Aktiva Tetap itu ada peralatan, akumulasi penyusutan, mesin, dan tanah. Jadi yang ibu sebutkan di sini masih banyak sebenarnya, tapi ibu hanya mencantumkan sedikit saja, seperlunya saja. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari tahu sendiri ya, di Google banyak kok. Nah, untuk akun harta ini apabila bertambah posisinya di debit, dan apabila berkurang posisinya di kredit. Oke, itu untuk akun harta. Nah, untuk akun yang kedua itu akun liabilitas atau hutang. Di akun liabilitas atau hutang, ibu hanya menyebutkan akun-akun tertentu saja ya. Ini pokoknya yang ibu sebutkan di sini masih banyak sebenarnya. Cuma di sini hanya perwakilan atau sedikitnya saja, gambaran sedikitnya. Oke, untuk akun liabilitas di sini ada utang, tabungan, deposito, dan pendapatan dibayar di muka. Nah, akun hutang atau liabilitas ini apabila bertambah di kredit, sedangkan apabila berkurang di debit. Selanjutnya, akun nomor 3 yaitu akun modal. Untuk akun modal di sini ada modal usaha dan prevo. Apabila akun modal ini bertambah, itu posisinya di kredit, dan apabila berkurang di debit. Selanjutnya, untuk akun pendapatan. Untuk akun pendapatan ada pendapatan bunga, pendapatan jasa, pendapatan sewa. Apabila akun pendapatan ini bertambah, maka posisinya di kredit, dan apabila berkurang ini di debit. Pokoknya ini D dan K itu maksudnya debit, D itu debit, K itu kredit ya. Oke, kita lanjut akun yang kelima. Akun yang kelima ini beban atau biaya. Yang pertama itu ada beban gaji, beban listrik, beban sewa contohnya ya. Nah, apabila akun beban ini bertambah, maka posisinya di debit. Apabila berkurang, maka posisinya di kredit. Nah, itu akun-akun dalam akuntansi. Jadi kalian harus pahami dulu ya, karena ini poin penting untuk mengerjakan jurnal umum. Jadi kalian harus tahu untuk akun kas itu apabila bertambah di mana, untuk akun hutang apabila bertambah di mana. Pokoknya seperti itu. Jadi harus tahu pedoman seperti ini. Ini hanya gambaran kecilnya. Jadi apabila akun-akun yang tidak ibu sebutkan di sini bisa dicari tahu di Google ya. Oke. Oke, kali ini kita akan memasuki contoh soalnya ya. Yang pertama kita akan membahas contoh pencatatan ke dalam jurnal umum untuk akuntansi bank. Jadi kita membahas jurnal umum untuk akuntansi bank. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Ada 3 soal ibu kasih. Jadi soal yang pertama itu pada tanggal 5 Mei 2020 bank menerima simpanan dari nasabah berupa deposito senilai 50 juta. Nah, untuk tanggal Mei ini apa nih akun-akunnya. Jadi bank menerima simpanan, berarti itu termasuk ke dalam kas kan, karena kas itu kan keluar masuknya uang tuh. Jadi di sini kan bank menerima simpanan, berarti masuknya kas ya. Kas itu coba kita lihat yang tadi di akun akuntansi, akun-akun akuntansi. Kas itu termasuk ke dalam golongan harta atau aktiva. Jadi apabila bertambah maka masuk ke dalam debit ya. Jadi kas di debit sebesar 50 juta. Kemudian untuk di kreditnya itu
Bank menerima simpanan dari nasabah berupa deposito. Nah, deposito berarti penerimaan deposito kan ya. Jadi kita tulis di keterangannya deposito atau penerimaan deposito. Nah, deposito ini termasuk ke dalam akun apa nih? Coba kita lihat lagi. Termasuk ke dalam akun liabilitas atau hutang ya. Jadi, apabila bertambah depositonya, maka masuk ke dalam kredit kan nih di sini. Kredit. Jadi, deposito sebesar 50 juta di kredit. Nah, kayak gitu. Paham ya? Untuk satu soal nih. Oke. Soal selanjutnya, tanggal 6 Mei 2020 terjadi pencairan kredit kepada nasabah sebesar 20 juta. Pencairan kredit berarti kredit yang diberikan kan ya. Kredit nih. Kredit masuknya ke akun apa? Coba kita lihat. Akun harta. Nah, pencairan kredit kan di sini. Pencairan kredit berarti di debit. Ya kan? Pencairan kredit tuh di debit karena kreditnya bertambah. Di debit. Selanjutnya apa tuh? Untuk akun kredit di kas. Kenapa kas? Karena kasnya kan berkurang tuh karena untuk mencairkan kredit. Jadi kasnya berkurang di mana? Apabila kas berkurang maka di kredit. Jadi kalian harus paham dulu nih akun-akun dalam akuntansi karena akan mempengaruhi pengerjaan jurnal umum. Kas di kredit sebesar 20 juta. Oke. Jadi balance ya. Pokoknya posisi antara debit dan kredit itu harus balance. Untuk debitnya 20 juta dan kreditnya 20 juta. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Tanggal 8 Mei 2020, nasabah Andi menarik tabungan senilai 4 juta. Menarik tabungan nih, berarti tabungan kan. Coba tabungan masuk ke akun mana ya? Tabungan masuk ke akun liabilitas atau hutang. Jadi apabila tabungannya kan dicairkan nih, berarti tabungannya kan diambil kan berkurang otomatis. Jadi di debit sebesar 4 juta. Nah, untuk kasnya, kas di bank juga kan berkurang kan otomatis. Jadi di kredit sesuai dengan pedoman. Kas berkurang di kredit. Nah, seperti itu. Jadi tabungan 4 juta di debit, kas 4 juta di kredit. Oke, setelah semuanya dikerjakan nih soalnya, kita dikasih jumlah balance apa enggak untuk mengetahui balance apa tidaknya. Jumlah berapa? Sebanyak 74 juta rupiah dan di kreditnya juga 74 juta rupiah. Jadi balance ya. Nah, seperti itu contohnya untuk akuntansi bank. Selanjutnya untuk contoh pencatatan ke dalam jurnal umum akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini juga ada 3 soal nih. Di sini untuk akuntansi perusahaan jasa ya. Ini soalnya. Nyonya Ayu membuka usaha jahit dengan nama Jahit Plus Tailor. Adapun transaksi yang terjadi di Jahit Plus Tailor selama bulan Januari 2015 sebagai berikut. Untuk tanggal 1 Januari, menyetorkan uang tunai sebesar 1 juta. Nah, menyetorkan uang tunai nih, berarti termasuk ke dalam kas ya. Di sini tanggal 1 Januari masuk ke dalam kas. Kas bertambah kan, menyetorkan uang kan di sini. Kas bertambah di debit ya. Kas bertambah di debit. Kemudian apabila kas bertambah di sini kan menyetorkan uang nih, otomatis kan Nyonya Ayu menambah memiliki modal kan. Modal bertambah.
modal bertambah di mana nih? Di kredit. Oke, modal bertambah di kredit nih sebesar 1 juta. Jadi kas di debit sebesar 1 juta rupiah dan modal bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Balance ya. Oke, soal yang kedua. Pada tanggal 2 Januari membeli mesin jahit dari toko maju secara kredit dengan harga sebesar 300.000 secara tunai. Nah, di sini berarti kan membeli peralatan kan, membeli peralatan mesin jahit. Jadi otomatis peralatannya kan bertambah nih. Peralatan bertambah termasuk ke dalam akun apa nih? Akun harta. Akun hartanya kan bertambah nih, membeli peralatan kan soalnya. Jadi akun harta bertambah di debit. Oke, di debit sebesar 300.000 rupiah. Kemudian untuk kreditnya itu kas, karena kasnya berkurang. Kas di kredit berkurang sebesar 300.000 rupiah. Ya, paham kan kenapa kas di kredit? Karena kasnya berkurang untuk membeli peralatan mesin jahit. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk tanggal 3 Januari membayar sewa tempat sebesar 100.000 untuk 1 bulan. Berarti akunnya beban sewa karena kita membayar sewa mesin jahit, sewa jahitnya, beban sewa. Berarti beban sewa itu termasuk ke dalam akun beban atau biaya. Nah, di sini beban sewanya bertambah kan di debit. Beban sewa bertambah di debit sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya kas di kredit sebesar 100.000 rupiah. Paham kan kenapa kas di kredit? Karena kasnya berkurang untuk membayar beban sewa. Nah, setelah mengerjakan semuanya, jangan lupa untuk dijumlahkan untuk mengetahui apa balance ataukah tidak. Ya, paham ya, seperti itu untuk contoh-contohnya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya contoh akuntansi, contoh jurnal umum untuk akuntansi bank, dan contoh jurnal umum akuntansi perusahaan jasa. Nah, kali ini kalian mengerjakan soal seperti yang tadi Ibu contohkan. Jadi kalian kerjakan nih soal-soal di bawah ini ya. Ini soal untuk jurnal umum perusahaan jasa ya. Selanjutnya ini soal untuk jurnal umum akuntansi bank. Jadi kalian kerjakan. Ini soalnya kurang lebih seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Semoga kalian bisa ya mengerjakannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.